akan juga berbicara mengenai rencana ekspansi dari armada kapal OSV dalam respon peningkatan aktivitas eksplorasi dan juga produksi migas. Anda mengirim minyak-minyak yang ada ke negara-negara tujuannya seluruh dunia tentunya ya Pak ya, klien-klien Anda. Sejauh ini Anda melihatnya adakah kebutuhan ekspansi dalam waktu dekat Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kapal-kapal kita itu bukannya logistik yang mengantar minyak ya, tapi kita mensupport. Jadi lebih banyak waktu pengeboran gitu ya, terus nanti mengangkat equipment, kerik atau kemana gitu. Cuma pekerjaan areanya itu bisa di beberapa negara gitu loh. Nah memang sampai saat ini kita memang sudah ekspansi sampai di 11 negara ya. Jadi kita ada di Taiwan, Thailand, Myanmar, Brunei, Malaysia, terus kita juga ada di Middle East. Nah kita memang tahun ini sebenarnya target kita bisa memperluas pangsa pasar kita tuh ke South Amerika gitu loh. South America. Iya, cuman ini mungkin masih ada penundaan dari pihak sananya ya, tapi kita ini salah satu target dari Wintermar. Oke, baik, menarik. Khusus di dalam negeri, sekarang mungkin domestik ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat prospek industri migas seiring dengan target peningkatan produksi migas nasional untuk swasembada energi, program prioritas pemerintah yang ada, Bapak? Ya, kalau kami lihat, kami sangat menghargai ya apresiasi dari pemerintahan yang baru sekarang. Jadi memang itu benar-benar digalakkan untuk memenuhi swasembada. Jadi kita lihat juga beberapa proyek IDD, contohnya yang sudah diaktifkan kembali gitu ya. Itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 2013, tapi begitu harga minyak jatuh itu program itu diberhentikan. Terus kita lihat juga impact gini ya, sekitar 2027-2028 ini akan diaktifkan kembali. Jadi sebenarnya market di domestik ini juga cukup baik gitu ya, akan ada peningkatan yang lumayan gitu loh. Oke, baik. Saya ingin tanyakan juga mungkin kepada Anda mengenai pemerintah yang memiliki target swasembada energi dengan tadi seperti yang sudah saya sampaikan peningkatan produksi migas. Pak Yanto. Peran WIN seperti apa dalam mendukung target swasembada energi nasional? Silakan Pak. Ya. Kami akan berusaha ya untuk menyiapkan kapal-kapal yang dibutuhkan di domestik ini gitu. Cuman ya kita juga kan pengaruh dari berapa yang kita harus investasi segala gitu ya. Tapi kita melihat peluang itu dan ya setiap nanti ada permintaan ya kita akan coba memenuhi lah dari permintaan tersebut gitu loh. Jadi kita juga selektif untuk melihat investasi kapal apa, terus kapal apa yang bisa memberikan efisiensi kepada oil and gas company lah di domestik maupun internasional. Seperti yang kita lihat di layar pemirsa CNBC Indonesia, ini adalah salah satu armada vessel kami, mungkin bisa ditampilkan kembali ya dari Wintermar sendiri. Armada vessel tadi yang seperti yang Anda sampaikan ada high tire ya, dan beberapa bentuk spesifikasi dari offshore vessel Anda ya. Kalau ini untuk spesifikasi apa Pak, dan ini tujuan offshore-nya ke mana? Kurang lebih bisa disampaikan Pak. Oh ini mungkin ya ini semua di rig ya, cuman ini di rig itu kan karena kita nggak begitu paham lokasinya ada di mana ya. Tapi ini jenis-jenisnya ini kapal yang high tier gitu ya, yang value tinggi gitu. Kita lihat dari teknologinya juga kan. Ya di situ untuk DP ini dynamic positioning gitu ya, terus juga radarnya juga cukup canggih lah teknologinya. Jadi ini untuk membantu operasional oil rig yang ada di tengah laut ya. Oke, baik. Pak Yanto, sekarang mungkin secara internal perusahaan untuk financing dan juga investasi yang ada di internal perusahaan Anda. Apakah Wintermar ke depannya berencana mengandeng investor strategis atau melakukan aksi korporasi seperti right issue dan obligasi? Seperti apa keadaan financing untuk saat ini, Pak? Ya, untuk saat ini ya sebenarnya setelah 2022 gitu ya, maksudnya keuangan perusahaan ini cukup membaik gitu ya. Jadi kita masih belum melihat adanya untuk melakukan corporate action. Tapi beberapa bank gitu dari 2021 itu sudah mensupport kita ya. Tapi tentunya setiap kebutuhan capex itu akan dibarengi dengan peningkatan
pinjaman, tapi kita tetap harus memperhatikan rasio lah, prinsip kehati-hatian juga gitu loh. Rasio yang ada dari capex dan juga financing itu tadi tersebut. Betul. Baik. Adakah peluang di sektor non-migas yang mungkin sedang dijajaki oleh Wintermar, Pak? Apakah tetap masih stay di sektor migas saja? Iya, kita memang hanya fokus di sektor migas, tapi kita juga melakukan pengembangan untuk support dari sektor migas itu. Contohnya misalnya untuk kru-kru gitu ya, kita perlu adanya suatu training untuk meningkatkan keahlian, kapabilitas dari kru tersebut. Itu akan menjadi bentuk lini bisnis baru atau seperti apa, Pak? Sebenarnya sudah dijalankan, cuman kita harus lebih mengembangkan itu. Terus kedua, kita juga mengembangkan teknologi yang lebih paperless gitu ya. Jadi semuanya kita pakai data teknologi gitu. Kita lagi ngembangin plan maintenance system kita juga di Wintermar biar semuanya bisa jalan itu lebih akurat lah gitu loh. Kedepannya, apakah Anda melihat ada upaya refinancing atau pelunasan dini gitu untuk capex-capex yang ada dari financing yang Anda sudah dilakukan saat ini, Pak? Untuk pelunasan dipercepat tidak ada, tapi ada salah satu bank yang memang sudah lama itu akan lunas di tahun ini. Terus untuk tahun kedepannya sebenarnya kita udah kerjasama juga dengan bank lokal di Indonesia, dia memberikan kita fasilitas gitu. Jadi kalau kita ada investasi baru, ya otomatis kita bisa ambil dari fasilitas tersebut gitu loh. Oke, jadi memang sudah ada prospek financing ke depannya dari bank yang sudah ada kontrak ke depannya untuk Wintermar. Komitmen dari Wintermar sendiri untuk mendukung poin-poin ESG, Pak, seperti apa dalam melaksanakan operasional Anda, environmental, social, and governance? Ya, kita sebenarnya ini merupakan satu target dari kita ya. Jadi ya secara simpelnya aja sekarang kita benar-benar tidak mau menggunakan plastik gitu ya. Jadi kita kayak di kapal semua sekarang kita udah kasih botol gitu ya. Jadi tidak ada ini, terus mengurangi limbah gitu. Terus juga kita ke depan masih melihat lah untuk energi safe untuk kapal kita sendiri gitu. Mungkin kita lagi menjajaki mesin yang dapat melakukan penghematan terhadap pemakaian bahan bakar gitu loh. Mungkin hybrid atau Jadi itu selalu udah tertanam di bentuk-bentuk mindset operasional dari WINS gitu ya untuk